Megawati Hangestri, si Megatron Indonesia, akan mengejutkan dunia voli Korea dengan perubahan posisi yang tak terduga. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim voli yang mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat? Itulah yang sedang terjadi di klub voli Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Musim baru Liga Voli Korea akan segera bergulir dan Red Sparks sedang dalam proses transformasi yang mengejutkan. Mari kita mulai dengan berita terbaru. Red Sparks baru saja merekrut dua pemain baru, Lee Ye-dam dan Shin Eun-ji. Kedua pemain ini sebelumnya bermain untuk Expressway High Pass. Yang menarik, Shin Eun-ji ternyata berposisi sama dengan bintang Indonesia yang memperkuat Red Sparks, Megawati Hangestri. Apa rencana di balik keputusan ini? Jika Anda mengikuti perkembangan Red Sparks, Anda pasti tahu bahwa klub ini baru saja ditinggal oleh dua pemain kunci, Giovanna Milana dan Lee So-young, yang musim lalu menjadi tandem maut Megawati Hangestri, telah memutuskan untuk hengkang. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Lee So-young, yang bahkan menjabat sebagai kapten tim, memilih untuk bergabung dengan rival mereka, IBK Altos. Sementara itu, Giovanna Milana memutuskan untuk kembali ke tanah airnya, Amerika Serikat. Tapi tunggu dulu, bukan hanya itu kejutan yang harus diterima Red Sparks. Han Song-yi, middle blocker senior mereka, juga memutuskan untuk mengakhiri kariernya dan pensiun di akhir musim lalu. Bayangkan kehilangan tiga pemain kunci sekaligus. Situasi ini tentu membuat manajemen Red Sparks harus berpikir keras dan bertindak cepat. Nah, disinilah peran Lee Ye-dam menjadi sangat krusial. Sebagai middle blocker, dia diharapkan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Han Song-yi. Tapi apakah dia mampu memenuhi ekspektasi tersebut? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kembali ke Shin Eun-ji, kehadirannya justru memunculkan tanda tanya besar di benak para penggemar Red Sparks. Mengapa? Karena Red Sparks sudah memiliki Vanja Bukilic, salah satu opposite hitter terbaik di Liga Korea musim lalu. Vanja bahkan mencetak 935 poin dan menduduki peringkat kedua daftar top skor Liga Voli Korea. Lalu, apa maksud dibalik perekrutan Shin Eun-ji yang juga berposisi sebagai opposite hitter? Spekulasi pun bermunculan. Apakah ini pertanda bahwa Megawati Hangestri akan mengalami perubahan posisi di musim depan? Berita ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Megawati telah menunjukkan performa yang luar biasa di posisinya saat ini. Untungnya, pelatih Ko Hee-jin akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan rencananya terkait duet Mega dan Vanja untuk musim depan. Pernyataannya cukup mengejutkan. Ko Hee-jin mengakui bahwa kemampuan Megawati sebagai outside hitter telah jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan, dia melihat peningkatan signifikan dalam kemampuan bertahan Megatron saat bermain di posisi tersebut. Keputusan Ko Hee-jin untuk menggeser Megawati ke posisi outside hitter tampaknya didasari oleh keyakinannya bahwa Mega memiliki potensi besar di posisi ini. Menurutnya, posisi outside hitter membutuhkan keseimbangan antara kemampuan menyerang dan bertahan, dan dia percaya Mega mampu memenuhi kriteria tersebut. Untuk ukuran pemain dengan tinggi 175 cm, Mega di Asia masih memenuhi syarat sebagai OP, opposite hitter. Namun, termasuk di Liga Jepang, nilai Mega akan sangat tinggi kalau dia mau menjadi seorang OH, outside hitter. Siapa yang tak kenal Jakarta Stinbin? Tim voli putra yang sempat menjadi juara putaran pertama Proliga 2024 kini tengah menghadapi momen krusial. Bayangkan, mereka harus berhadapan dengan sang juara bertahan, Jakarta Lavani Alobank Electric, dalam pertandingan yang menentukan nasib mereka di babak Final Four. Mari kita lihat lebih dekat. Rifa Nurmulki dan rekan-rekannya sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sejak putaran kedua fase reguler,
Mereka belum pernah menang melawan tim 4 besar. Ini bukan kabar baik. Apakah? Coba kita flashback sejenak. Steenbeen yang datang dengan status juara putaran pertama harus menelan pil pahit saat dikalahkan Love Ani dan Jakarta Bhayangkara Presisi di putaran kedua babak reguler. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Yang lebih mengejutkan, mereka bahkan belum pernah menang melawan Palembang Bang Sumsel Babel sejak putaran pertama. Kita zoom in ke pertandingan terakhir mereka. Steenbeen kembali harus mengakui keunggulan Palembang Bang Sumsel Babel pada laga pertama Final Four. Ini membuat pekerjaan rumah mereka semakin menumpuk. Ryan Masajedi, sang pelatih, harus segera membenahi 3 aspek krusial: receive, service, dan pertahanan. Tapi tunggu dulu, masalah mereka tidak berhenti di situ. 2 pemain asing Steenbeen, Stefan Kovacevic dan Luis Elian Estrada Mozara, yang baru direkrut pada putaran kedua, belum menunjukkan performa maksimal. Akibatnya, tim lebih memilih untuk menurunkan pemain lokal sepenuhnya. Strategi yang berani atau justru terpaksa? Nah, sekarang kita lihat lawan mereka hari ini. Jakarta Lavani Alobank Electric. Tim ini sedang on fire. Bayangkan, mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Bahkan, baru-baru ini mereka berhasil mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi dalam 3 set langsung. Wow! Tapi jangan putus asa dulu. Fans Steenbeen, ada secerca harapan. Tim kesayangan kalian memiliki waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan Lavani. Papanakah ini akan menjadi keuntungan bagi mereka? Sementara itu, di kubu lain, pertandingan sengit juga akan tersaji antara Palembang Bang Sumsel Babel dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Kedua tim ini memiliki catatan saling mengalahkan di babak reguler. Siapa yang akan unggul kali ini? Oh, jangan lupakan sektor putri. Jakarta Pertamina Enduro akan berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Kedua tim ini punya nasib yang mirip, menang di pertandingan pertama, tapi kalah di pertandingan kedua. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan menduduki 2 posisi teratas saat Final Four memasuki seri kedua. Jadi, pemirsa, apakah Steenbeen akan berhasil memutus tren negatif mereka? Atau akankah Lavani melanjutkan dominasi mereka? Bagaimana dengan pertandingan-pertandingan lainnya? Satu hal yang pasti, Proliga 2024 akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang menegangkan dan tak terduga. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena dalam dunia voli, segalanya bisa berubah hanya dalam sekejap mata. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Hanya waktu yang akan menjawabnya.